Mereka mengira itu adalah beruang besar yang terluka. Diam, tak bergerak, nyaris tak bernapas. Dua pendaki menemukannya di tepi air, bulunya yang hitam lebat basah kuyup, tubuhnya terbaring diam, tak ada geraman, tak ada gerakan, hanya mata yang mengamati. Ketika bantuan datang, dokter hewan itu berlutut untuk memeriksa hewan tersebut. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di bawah dadanya yang membuatnya terdiam. Bukan karena apa yang ada di dalam tubuh beruang itu, melainkan apa yang ia lindungi dengan tubuhnya. Dan apa yang mereka temukan di sana membuat semua terdiam tanpa kata. Karena ini bukan hanya soal makhluk yang terluka, ini soal kesetiaan, soal keberanian, soal ikatan yang begitu dalam hingga melawan naluri alami. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe, like video ini, dan aktifkan notifikasimu agar kami bisa terus membagikan kisah nyata dan mengharukan seperti ini yang menunjukkan seberapa jauh cinta bisa menjangkau, bahkan di alam liar. Jalur yang mereka lalui nyaris tak terlihat lagi. Salah satu jalan setapak yang dipenuhi semak belukar di tepi Taman Nasional Glacier, tempat yang jarang diinjak siapapun setelah musim gugur berlalu. Tapi Marco dan Ciara bukan sedang jalan-jalan santai. Mereka adalah relawan terlatih dalam pemantauan satwa liar, memeriksa kamera pengintai, mengawasi tanda-tanda perburuan liar. Mereka sudah setengah jalan ketika mereka melihatnya. Awalnya tampak seperti bayangan gelap di bawah pepohonan. Tapi saat mereka sampai di tikungan dekat sungai kecil, bentuk itu tetap diam, sangat besar. Bulu hitam basah, seekor beruang jantan besar, rebah di sisi tubuhnya, satu cakar sedikit bergerak di atas salju. Ciara secara naluriah menggenggam lengan Marco. Jangan terlalu dekat, tapi beruang itu tidak bereaksi. Ia bernapas, namun sangat lemah. Tak ada geraman, tak ada reaksi. Hanya napas pendek dan tenang. Marco mengangkat teropongnya. Ada yang jelas tidak beres. Mereka saling berbisik, lalu perlahan mundur dan menghubungi pihak taman. Pos penjaga letaknya berjam-jam dari sana, dan karena senja datang cepat, mereka menandai lokasi dan berjalan cepat kembali. Tim penyelamat tiba setelah malam tiba. Dua penjaga taman dan dokter. Elena Mancha, dokter hewan yang terbiasa menangani situasi darurat satwa liar. Ia pernah mengobati luka dari peluru hingga jebakan baja. Namun posisi beruang ini rendah ke tanah, hampir seperti melindungi sesuatu, membuatnya ragu. Ia mendekat perlahan, bius siap di tangan. Beruang itu tetap diam. Bahkan saat terkena bius, ia hanya mengerang pelan dan tetap diam. Apa yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang. Setelah beruang dibius, tim mengeluarkan lampu dan tandu. Dr. Mancha berlutut untuk memeriksa bagian perutnya. Saat itulah ia melihatnya, darah. Tapi darah itu bukan berasal dari beruang. Ia dengan lembut menggeser salah satu kaki depan besar beruang itu dan terdiam. Tepat di sana, di bawah kehangatan perut beruang, ada seekor anak beruang kecil, hidup, basah, gemetar, dan dia tidak sendirian. Sesaat tak ada yang bicara. Salju terus turun, tapi hutan terasa sunyi. Dr. Mancha memeriksa anak beruang itu, meringkuk dan nyaris tak bergerak. Tidak ada luka. Hanya tubuh yang lemah karena dingin, lapar, dan waktu. Lalu ia mengeluarkan tangisan pelan, seolah sudah lama menunggu ada yang mendengarnya. Anak beruang kedua, bahkan lebih kecil, bersembunyi lebih dalam di bawah dada beruang. Tertutup tanah dan bulu, ia hampir tak bergerak. Dr. Mancha perlahan mengangkat anak pertama sementara seorang penjaga mengangkat kaki depan beruang. Beruang jantan besar itu tetap diam, napasnya lemah tapi stabil. Obat biusnya bekerja. Ia melindungi mereka, kata dokter. Mancha pelan, Marco mendekat. Kamu pikir mereka anaknya? Aku tidak tahu, jawab Dr. Mancha. Ini langka. Beruang grizzly jantan biasanya tidak melindungi anak.
Itu bukan sifat mereka. Tapi lalu ia menatap wajah anak-anak itu dan berkata, yang satu ini melakukannya. Mereka butuh waktu 10 menit lagi untuk memeriksa semuanya. Anak-anak beruang itu kecil, kedinginan, dan tampaknya tidak makan lebih dari sehari, tapi mereka masih hidup. Itu saja sudah seperti keajaiban kecil. Beruang dewasa itu dalam kondisi buruk. Luka cakaran dalam di sisi tubuhnya, satu cakar retak dan tanda-tanda pertarungan hebat. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana ia menggunakan tubuhnya sebagai pelindung, menciptakan kantong hangat untuk anak-anak itu. Ia membayar mahal untuk itu. Tim perlahan memasukkan anak-anak itu ke dalam kotak transportasi hangat, lalu mengangkat beruang jantan ke tandu. Ketika truk perlahan pergi di antara pepohonan bersalju, lampu merahnya menghilang ke kegelapan. Marco berdiri diam, memperhatikan. Ia tak perlu berkata apapun. Ia sudah melihat kebenarannya. Beruang itu tidak kebetulan menemukan anak-anak itu. Ia memilih untuk melindungi mereka. Ia tetap tinggal. Ia tahan menghadapi dingin. Di pusat satwa liar, malam berlalu dalam keheningan dan langkah kaki pelan saat semua mulai bekerja untuk menyembuhkan mereka. Para dokter hewan bekerja cepat menghangatkan cairan infus sementara asisten dengan lembut mengeringkan kedua anak beruang menggunakan handuk lembut dan bantalan pemanas. Salah satu anak beruang mulai mengisap jarum suntik dan perlahan mulai menyusu. Anak yang lebih kecil tetap diam. Dokter Manca mendekat, wajahnya tegang. "Ayo sayang kecil, sedikit lagi saja," bisiknya pelan. Anak yang lebih besar menoleh ke arah ruangan lain, tempat beruang dewasa di bawah. Hidung kecilnya bergerak, tubuhnya menggulung seperti bola, tapi tak ada rasa panik di matanya. Ia tidak takut, ia menunggu, seolah tahu kemana ia seharusnya berada. Pusat satwa liar itu sunyi, hanya suara mesin dan napas lembut hewan-hewan yang beristirahat terdengar. Terbungkus selimut hangat dan berbaring di bawah lampu pemanas, anak beruang yang lebih besar akhirnya berhasil meminum sedikit susu formula. Ia sedikit bergerak dalam tidurnya, cakarnya yang kecil bergerak seolah sedang bermimpi. Tapi anak yang lebih kecil belum berubah. Ia tetap menggulung tubuhnya erat seperti berusaha menghilang. Dokter Manca duduk di samping kandangnya, menggambar lingkaran kecil di punggung anak itu dengan ujung jarinya, berbisik lembut seperti menenangkan jiwa yang telah mengalami terlalu banyak hal. Di ruangan sebelah, beruang grizzly besar itu berbaring diam di bawah lampu hangat. Tak sadarkan diri, tapi stabil. Napasnya lemah, tapi teratur. Lukanya sudah dibersihkan dan dijahit. Tapi cakarnya rusak parah. Patah tulang dalam, kemungkinan karena benturan, mungkin akibat perkelahian, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Tapi yang membuat semua orang bingung adalah alasan dibalik perilaku beruang itu. Ini bukan hal yang biasa dilakukan beruang grizzly jantan. Ini melawan semua pola alami. Marco kembali keesokan paginya, kali ini bersama Chiara dan Lorenzo, seorang ahli biologi yang telah mempelajari beruang lokal selama bertahun-tahun melalui kalung GPS dan kamera jejak. Saat ia melihat beruang yang terluka, ekspresinya berubah. "Aku kenal yang ini," katanya pelan. Ia membuka laptopnya lalu membuka folder bertanda sektor B dan menelusuri serangkaian foto. Foto-foto dari kamera jejak musim panas lalu. Itu dia. Beruang yang sama, bekas luka di moncongnya, pola bulu khas di dekat bahunya, selalu sendirian. "Kami menandainya sekitar 4 tahun lalu," jelas Lorenzo. Warga lokal memanggilnya Tobias. Ia kehilangan pasangannya dalam longsor. Sejak saat itu ia menghindari segalanya dan semua orang. Tak pernah agresif, hanya mengembara. Dokter Manca mengangkat alis. "Dia punya pasangan." Lorenzo mengangguk, "Dan pasangannya punya anak saat dia meninggal." Chiara mendekat. "Kau pikir ini anak-anaknya? Aku berani pertaruhkan karierku untuk itu." Mereka semua menoleh melihat ke arah kaca, ke beruang yang sedang tidur.
Tobias, dulu sosok sepi dan tenang di alam liar, muncul kembali dengan dua anak beruang kelaparan tersembunyi di bawah tubuhnya. Ia tidak kebetulan menemukan mereka, ia mencarinya. Dan ketika ia menemukan mereka, sendirian, kedinginan, terlalu lemah untuk bertahan, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memberi mereka kehangatan, ia memberi mereka harapan, bahkan ketika itu berarti harus melampaui batas dirinya sendiri. Malam itu, anak yang lebih kecil bergerak untuk pertama kalinya, tanpa tangisan, tanpa suara. Ia hanya mengangkat kepalanya dan menatap dinding kaca yang memisahkannya dari ruangan sebelah. Tobias masih tak sadarkan diri, tapi ada sesuatu di antara mereka yang tetap terhubung. Dan penantian itu belum berakhir. Ketika Tobias akhirnya membuka matanya, hal pertama yang ia coba lakukan adalah bangkit. Bukan karena naluri, tapi karena ketakutan, karena dorongan. Kakinya gemetar saat ia mencoba berdiri, cakarnya terseret lemah di lantai, seolah ia masih berada di hutan, masih melindungi sesuatu yang berharga di bawahnya. Dr. Manca bergegas masuk, tangannya terangkat, gerakannya tenang dan perlahan. "Tenang, kamu aman sekarang." Tapi perhatian Tobias bukan padanya. Matanya terpaku pada dinding kaca, pada ruang di baliknya, pada anak-anak itu. Dari ruang observasi, salah satu teknisi, Irene, berbisik pelan. Dia bukan mau kabur, dia sedang mencari mereka. Tubuh beruang itu melemah, pandangannya bergerak cepat dari satu sudut ke sudut lain. Cakar yang terluka sedikit bergerak, lalu ia mengeluarkan suara, bukan geraman, bukan auman. Itu suara lembut dan rendah, seperti napas yang tertahan antara rasa sakit dan kerinduan. Suara yang membuat ruangan itu seketika hening. Dr. Manca mendekat ke jendela. Dia memanggil mereka. Anak yang lebih besar mendengarnya lebih dulu. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke ujung kandangnya, menekan cakarnya yang kecil ke kaca. Beberapa saat kemudian, anak yang lebih kecil menyusul, masih lemah, tapi sudah terjaga, tertarik oleh suara itu. Mereka masih hidup dan suara lembut itu telah menarik mereka mendekat. Biasanya, pusat rehabilitasi tidak mengizinkan kontak langsung antara anak beruang dan beruang jantan dewasa, kecuali dalam program khusus. Tapi ini bukan situasi biasa, ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam. Menjelang siang, tim membuat keputusan. Mereka akan menyiapkan area luar yang terkontrol. Sebuah kandang luas alami dibangun di belakang fasilitas. Dilengkapi kamera, batang kayu bersalju, tempat untuk memanjat, dan tempat perlindungan yang dipanaskan. Mereka tidak tahu berapa lama Tobias akan bertahan. Napasnya berat, kekuatannya terus melemah. Tapi ia telah bertahan demi anak-anak itu, dan kini mereka bertahan demi dia. Sore itu, saat salju turun lembut dari awan, Tobias perlahan didorong masuk ke dalam kandang. Ia berdiri, goyah namun tegak, dan menghirup udara dingin. Lalu ia berbalik saat pintu belakang kandang anak-anak dibuka. Mereka langsung berlari keluar. Sesaat mereka membeku. Mereka menatap langit terbuka, bingung. Lalu mereka melihatnya. Anak yang lebih besar berlari lebih dulu. Yang lebih kecil tertatih tapi menyusul. Saat mereka mencapai Tobias, mereka tidak ragu. Tak ada rasa takut. Tak ada keraguan. Mereka mendekat dan bersandar padanya. Ia merangkul mereka dengan kaki-kakinya yang berat, sama seperti saat mereka pertama kali menemukannya, melindungi, memeluk, menjaga. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Tobias memejamkan matanya, bukan karena kesakitan kali ini, tapi karena damai. Di ruang observasi, tak ada yang berbicara. Bahkan Ciara, yang biasanya paling tegar, menyeka air mata dari balik sarung tangannya. Marco menghela napas pelan. Dia menunggu, bisiknya. Selama ini, Dr. Manca mengangguk pelan. Sekarang dia bisa tenang.
Tapi kedamaian itu tak bertahan selamanya. Selama 3 hari, Tobias tetap bersama anak-anak itu di dalam kandang. Tempat itu menjadi dunia kecil dan sunyi untuk mereka. Anak-anak beruang mulai aktif, memanjat, menjelajah, bermain dengan semangat baru. Tobias tak pernah jauh dari mereka. Ia beristirahat di dekat batu, selalu mengamati, menikmati setiap momen seperti waktu yang dipinjam. Lalu datang hari keempat, napasnya mulai berubah. Dr. Mansyah mendengarnya pertama kali lewat monitor. Tidak teratur, berat, dengan jeda panjang di antara setiap napas. Ia berlari keluar, salju berderak di bawah sepatunya. Tobias terbaring di sisi tubuhnya, kesulitan bernapas. Matanya terbuka saat ia mendekat. Pandangannya jauh, redup anak-anaknya meringkuk dekat tubuhnya. Ia berlutut di luar pagar. "Tetap bersama kami," bisiknya. "Tolong." Menjelang tengah hari, ia tak bisa lagi berdiri. Tanda vitalnya tidak stabil. Tes darah menunjukkan gagal ginjal, tekanan dalam tubuh, dan kemungkinan infeksi dari luka lama. Mereka telah membersihkan lukanya, menjahit sebisanya, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai menyerah. Lorenzo mondar-mandir. Dia bertahan demi mereka. Sekarang mereka sudah aman. Tubuhnya mulai menyerah. Dr. Mansyah mengangguk pelan. Dia tidak hidup karena kekuatan lagi. Dia bertahan karena naluri. Mungkin juga karena cinta. Tapi ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal memastikan mereka selamat. Staf dihadapkan pada pilihan sulit, memberinya obat bius lagi, memulai perawatan intensif, mencoba memperpanjang waktunya sedikit lagi, atau membiarkannya tetap di sana bersama mereka, masih hangat, masih rumah. Mereka berdiskusi selama berjam-jam, lalu panggilan datang dari Komisi Satwa Liar Negara. Anak-anak beruang sudah cukup pulih untuk dipindahkan ke Suaka Marga Satwa yang disetujui. Tempat mereka bisa tumbuh kuat, dirawat, dan nantinya dilepas kembali ke alam liar. Mobil van akan datang saat matahari terbit. Artinya ini adalah malam terakhir mereka bersama. Dr. Mansyah tak ragu. Ia melangkah masuk ke dalam kandang, perlahan dan hati-hati, lalu duduk beberapa meter dari mereka. Tobias mengangkat kepalanya sedikit, cukup untuk melihatnya. Ia menatapnya dengan tenang, penuh penghormatan, bukan hanya sebagai hewan liar, tapi sebagai pelindung, sebagai ayah. "Kamu berhasil," bisiknya. "Mereka akan baik-baik saja sekarang." Anak-anak beruang bergeser dalam tidurnya, meringkuk di dada Tobias. Yang lebih besar menyelipkan dirinya di bawah kaki depan Tobias. Yang lebih kecil kini lebih kuat, membuka matanya dan menghembuskan napas pelan, tenang dan aman. Salju mulai turun, lembut dan perlahan, seakan hutan pun ikut mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, di bawah langit cerah penuh bintang, napas Tobias berhenti. Tak ada suara, tak ada rasa sakit, hanya keheningan. Saat matahari terbit, Dokter, Mansyah menemukannya, masih memeluk anak-anak itu untuk terakhir kalinya. Mereka tidak menangis, mereka tidak panik, hanya melihat sekeliling bingung, seolah sesuatu di dalam diri mereka sudah mengerti perubahan itu. Rumah baru mereka terletak jauh di dalam lembah yang tenang, dikelilingi bukit curam dan pohon pinus lebat. Jauh dari kebisingan, tempat itu aman. Diciptakan untuk memulihkan dan memulai kembali. Saat peti transportasi dibuka, anak-anak beruang tidak langsung keluar. Staf tidak memaksa. Mereka mundur, memberi ruang. Anak yang lebih besar akhirnya melangkah ke depan, mengendus udara dingin sebelum perlahan menyeberangi ambang pintu, lalu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, seolah menunggu seseorang yang tak lagi ada. Anak yang lebih kecil menyusul, telinganya bergerak setiap kali mendengar suara asing. Mereka tetap berdampingan, tak pernah berjauhan, tidak ada permainan, belum ada kegembiraan, seperti ada bagian dari diri mereka yang masih tertinggal di momen saat mereka meninggalkannya. Dr. Mansyah tidak ikut dalam proses pemindahan. Ia tetap di pusat rehabilitasi untuk mengurus sesuatu yang lain, sesuatu yang pribadi.
Tempat peristirahatan Tobias dibuat sederhana, tepat di balik pepohonan tempat ia pernah ditemukan. Tak ada batu nisan, hanya sebongkah batu besar yang tak tersentuh, kokoh, tenang, alami. Jenis tempat yang mungkin ia pilih sendiri. Keesokan harinya, dokter, Manca datang sendirian dan meletakkan setangkai ranting pinus di dasarnya. Kamu tidak pernah meminta apa-apa, gumamnya pelan. Tapi tetap saja, kamu memberikan segalanya. Sementara itu di Suaka Margasatwa, anak-anak beruang perlahan mulai beradaptasi. Mereka mulai menjelajah dunia baru mereka, memanjat batang kayu kecil, mengendus tunggul pohon, mencicipi kulit kayu. Tak ada yang memaksa mereka. Tapi setiap sore, tanpa pernah absen, mereka kembali ke sudut yang sama di area mereka, bagian yang menghadap ke barat, ke arah cahaya yang menghilang di balik bukit. Arah terakhir tempat mereka melihatnya. Salah satu penjaga Francesca menyadarinya. Diam-diam ia meletakkan sebuah batu bundar di sana. Keesokan harinya satu batu lagi. Lalu satu lagi. Tanpa nama, tanpa tanda, hanya tumpukan lembut yang perlahan bertambah. Tempat sunyi untuk mengenang. Suatu sore, saat langit diwarnai emas dan merah, anak yang lebih kecil berbaring di samping gundukan itu. Ia meletakkan cakarnya di batu paling atas, tanpa suara, hanya keheningan, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bermain, sedikit saja, canggung dan hati-hati, tapi nyata. Jenis permainan yang hanya muncul saat kamu merasa aman, dan itulah yang ia berikan pada mereka. Bukan melalui kekuatan, bukan dengan paksaan, tapi dengan bertahan, dengan memilih mereka. Bahkan saat itu berarti mengorbankan segalanya. Musim semi datang perlahan tahun itu. Salju masih bertahan di lereng bukit, seolah bumi sendiri belum siap untuk melangkah. Di Suaka itu, anak-anak beruang telah tumbuh, bulu mereka menebal, mata mereka lebih cerah. Kini mereka berlari, terpeleset, jatuh, penuh semangat. Tapi mereka tak pernah berhenti mengunjungi sudut yang sama itu. Gundukan kecil itu tetap tak tersentuh. Mereka tak pernah menambahkannya, tak pernah merusaknya. Kadang mereka hanya berbaring di sampingnya, terutama saat matahari terbenam, kepala mereka bersandar dalam diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Tak ada yang memberitahu mereka bahwa dia telah tiada. Mereka memang tak perlu diberitahu. Di pusat rehabilitasi, dokter, Manca berdiri sekali lagi di dekat tempat Tobias pertama kali ditemukan. Kawasan itu telah berubah, kini hijau, burung bernyanyi di atas. Seekor rusa lewat di dekatnya, nyaris tanpa suara. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat, sesuatu yang pernah ia tulis, tapi tak pernah dikirim. Ia membukanya, membaca beberapa baris dalam diam, lalu meletakkannya di bawah batu yang sama yang ia kunjungi beberapa minggu lalu. Kau mengingatkanku akan arti kebaikan, bukan dalam keramaian, bukan dalam kekuatan, tapi dalam keheningan, dalam memberi, dalam sekadar bertahan. Kamu tidak melawan, kamu tidak lari, kamu hanya bertahan. Dan karena itu mereka hidup, dan karena itu kami tak akan pernah lupa. Ia berdiri sejenak, menghirup udara pagi yang dingin, lalu berbalik dan berjalan kembali, berbeda. Di Suaka, anak-anak beruang itu siap untuk langkah terakhir mereka, pelepasan lembut ke area hutan lindung. Bukan kebebasan sepenuhnya, tapi hampir. Tempat untuk belajar mengikuti ritme hutan, kesempatan untuk memulai hidup yang tak sempat dia selesaikan. Saat gerbang dibuka, mereka tidak lama ragu. Berdampingan, mereka melangkah keluar. Mereka hanya menoleh sekali, lalu menghilang di antara pepohonan. Francesca berdiri mengamati, satu tangan menyentuh gerbang yang terbuka. Kamu pikir mereka akan mengingatnya? Marco juga ada di sana. Jawabannya datang tanpa ragu. Mereka tidak pernah lupa. Waktu terus berjalan. Musim pun berganti. Di suatu tempat di pegunungan, dua beruang muda menjelajahi punggung bukit.
Mereka bermain, mereka belajar mencari makan, mereka menjadi lebih kuat. Tapi saat cahaya mulai redup dan hutan menjadi sunyi, kadang mereka berhenti sejenak, wajah menghadap ke barat, tertarik oleh kenangan akan kehangatan di tengah salju, akan sosok besar yang dulu merangkul mereka tanpa suara, tanpa tuntutan, akan cinta yang diam-diam menyelamatkan mereka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berakhir di sini. Subscribe ke channel ini, beri like, dan bagikan kepada seseorang yang percaya pada cinta yang tak perlu kata-kata. Cinta yang memberi segalanya tanpa berharap dikenali. Karena bahkan di alam liar, kebaikan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh badai manapun.